Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari Jumat. Insya Allah Jumat ini membawa keberkahan dan kita ketemu di program Auto Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Benar Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda hari ini. Apa kabar di daerah Anda hari ini? Apakah banjir ataukah ada hujan deras tapi tidak banjir begitu? Karena kalau di Jakarta masih ramai di Mas Hirsu nih. Banjir ya, banjir kemarin-kemarin dan terus Iya. tiba-tiba di media sosial orang banyak kangen Anies katanya gitu ya. Ya, Iya ya. betul kan Pak Heru menjadi trending topik pertama gitu. Yes, oke. Dan tapi trending topiknya nggak asik gitu ya. Maksudnya trending topik itu yang positif, sekali-kali jadi trending topik malah karena nanganin banjir di Jakarta yang dianggap nggak becus oleh para netizen gitu ya. Tapi saya kira hari Jumat ini yang paling penting itu ada peristiwa di gedung MPR DPR ya, para pendukung apa nih Laskar Perubahan atau apa Laskar Pejuang Perubahan atau apa namanya yang menggeruduk gedung MPR DPR dan mereka melaksanakan sholat Jumat berjamaah di sana ya, Mbak. Itu menurut saya fotonya dramatis ya karena Iya, mereka melakukan sholat Jumat itu di sela-sela luar water biasa. cannon, ya Iya. kan, di sela-sela water cannon. Jadi ini luar biasa. Itu kita akan bahas nanti dan mungkin bukan mungkin Anda bisa menyaksikan juga video-video dari lapangan. Terus apa lagi Mbak Agi selain banjir di Jakarta tadi itu? Ini ada juga Mas Hersey yang sampai bergulir sampai sekarang ya, dan ini belum ada jawabannya juga dari pemerintah, yaitu soal media Israel, yaitu Jewish Hmm. Insider, gitu, Hmm. yang mengungkap bahwa sebelum ada serangan badai gurun pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, itu sebenarnya sudah ada kesepakatan, begitu katanya, antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Israel untuk mulai membuka hubungan, begitu Mas Hersey, membuka hubungan diplomatik dengan memulai dari tingkat-tingkat. Kan biasanya kalau pembukaan hubungan diplomatik itu lewat tingkat yang rendah, hubungan perdagangan apa dan sebagainya, baru kemudian tingkat lebih tinggi. Nah, itu mulai diungkap Mas Hersu bahwa sudah ada pertemuan-pertemuan sebelumnya begitu ya, yang diinisiasi oleh kedua belah pihak begitu, bahkan kedatangan dari Andi Wijayanto yang ketika itu dia masih menjadi Gubernur Lemhanas ke bertemu dengan pejabat Israel. Nah, ini sangat-sangat penting Mas Hersu. Apakah betul demikian gitu? Ya, ini saya kira menarik dan sekarang ini kan ketika Andi Wijayanto masih jadi timnya Pak Jokowi lah gitu ya. Betul. Sekarang Andi Wijayanto kan sudah berseberangan dengan Pak Jokowi karena mendukung paslon 03. Apakah kemudian ini berlanjut atau tidak? Tapi saya kira kalau itu nggak mungkin dia Andi Wijayanto berangkat itu tanpa itu dia mandat dari pemerintah begitu ya, Mbak Agi ya. Betul. Inisiatif pribadi nggak bisa disebut sebagai apa on behalf pemerintah dong gitu. Saya kira ini pasti ya diutus oleh Pak Jokowi dalam hal ini begitu dan ada foto-fotonya ya Andi Wijayanto. Jadi bukan hoax ya bersama dengan utusan dari Israel gitu Mbak Agi ya. Iya, betul. Jadi, patut diduga begitu ya bahwa ini adalah atas, perintah dari, rezim Jokowi begitu kan, atau, perintah dari Pak Jokowi, karena kan kita juga masih ingat Pak Jokowi selalu mengatakan tidak ada visi misi menteri, tidak ada visi misi lembaga, tentu saja kan menteri, kementerian dan lembaga itu satu level. Nah, dalam hal ini Lemhanas ini kan, Pak Andi Wijayanto juga pernah mengatakan dia ya semacam menjadi penasehat lah begitu Mas Irsu, tugasnya adalah melakukan penelitian, pengkajian, dan kemudian hasilnya itu diberikan kepada presiden untuk kemudian presiden untuk membuat berbagai macam kebijakan begitu. Nah, dalam hal ini kalau seandainya Andi begitu sampai ke luar negeri dan bertemu dengan pejabat terkait, yang artinya ini kan Andi sebagai pejabat, mereka sebagai pejabat. Apalagi Jewish Insider ini kan media dari Israel, media Yahudi itu mengatakan demikian begitu. Jadi bukan sekedar kunjungan person to person yang dimana mereka dulu berkuliah bareng atau dan sebagainya kemudian bertemu secara tidak resmi, tapi ini tampaknya adalah pertemuan resmi tapi memang pada saat itu masih dirahasiakan. Nah, sekarang setelah terjadi seperti ini mungkin ya Ibu Retno itu kan saat ini tengah berjuang sangat keras ya Mas Irsu, kita tahu dalam apa yang terakhir dia memberikan speech atau pidato itu dia sampai memakai kafiyeh gitu ya Yang yang di International Tribunal itu ya. Yang iya di betul. Den Haag ya. Ya, ya. Yang itu kan yang biasa dipakai oleh Yasser Arafat pemimpin PLO zaman zaman dulu ya. Jadi itu menandakan bahwa kita betul-betul berjuang bersama dengan Palestina begitu, dengan rakyat Gaza begitu. Jadi ini sepertinya sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini Mas Irsu. Nah, apakah ini memang dulu pemerintah kita memang berniat untuk menginisiasi hal tersebut? Nah, kita perlu percakapkan Yes, lebih oke. lanjut.
Itu saja ya, topik 3 itu ya. Ya saya kira cukup kuat ya, Mbak. Mbak Agi Mhm. mau mulainya dari mana ini? Enaknya. Mungkin dari demo DPR ya Mas Hersу, karena Demo ini DPR ya. gres bener begitu ya, dan ini besar loh, ini di apa namanya, diinisiasi tidak hanya oleh para tokoh yang kita lihat, juga yang sepuh-sepuh pada turun begitu ya, para jenderal, para tokoh yang sudah pensiun, begitu juga dengan mahasiswa, buruh, warga dan sebagainya. Ya, ya. Yang kali ini memang gerakan itu ya, seperti kita lihat kemarin kan kita sebut kemarin mulainya dari Rawamangun memanggil kemarin kan sebenarnya di situ juga Betul. bukan hanya mahasiswa dan bukan hanya mahasiswa dan aktivitas akademika, tapi pada waktu itu udah mulai bergabung dengan elemen mahasiswa, elemen rakyat begitu ya. Kalau kali Mhm. ini yang datang ke gedung DPR itu elemen rakyat, tapi kita belum lihat gerakan mahasiswanya sudah gabung di situ gitu. Tapi tetap saja memang ada satu semacam apa ya, semacam musuh bersama gitu yang udah ada kesadaran semacam itu di kalangan mahasiswa, di kalangan elemen. Dan kalau kita elemen pun kita menyebutnya elemennya mungkin kita sebut bisa elemen 01, pendukung 01 dan 03 lah gitu ya Mbak Agi ya. Jadi Iya, mereka iya. menyatu. Jadi ini memang bukan hal yang bukan main-main gitu. Ini cukup serius. Mungkin kita bisa lihat beberapa videonya dulu ya Mbak Agi ya. Ya. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحييته وما للظالمين من أنصار الكرام الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم لعلي كلمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Kalau meniui merapat. Kalau meniui. Kalau meniui merapat. Kalau meniui merapat. UI. Turunkan Jokowi. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mundur, mundur. Mundur provokator. Ini baru datang nih, provokator nih. Langsung ditarik mundur sama masa, sama para jawara. Udah kabur semua, tinggal sopirnya doang tuh.
Sabar, sabar. Motor be. Lihat kanan kiri. Rapatkan barisan. Bismillah. Askar, dari mahasiswa terus datang. Rusak negeri ini oleh Jokowi. Rusak negeri ini oleh Jokowi. Oleh karena itu, mari kita lawan kezaliman. Lawan kezaliman. Turunkan Jokowi. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Jokowi turun. Nah, itu tadi dimulai dengan sholat Jumat tadi itu Mbak Agi ya, ada sholat Jumatnya. Ya seperti sholat Jumat pasti ada ceramahnya dan sebagainya, dan kemudian masa yang berdatangan gitu. Dan kan sebenarnya kemarin mereka minta agar fraksi-fraksi yang mendukung hak angket itu membukakan pagar DPR gitu ya. Jadi karena memang ada kepentingan yang sama gitu Mbak Agi ya. Nah, ini kan karena kita ini rekamannya pada siang hari gitu, jadi kita belum melihat eskalasinya gitu nanti sampai sore seperti apa dan sampai malam seperti apa. Nanti kita akan ada update kalau ada perkembangan yang terbaru ya Mbak Agi. Iya, iya Mas Hersu, ini luar biasa ya. Ini sebetulnya ada makna simbolis di situ ya. Kalau kita sudah pasrah kepada Allah begitu, artinya kita menyerahkan semua kezaliman itu di tangan Allah begitu ya. Dia yang akan menentukan gitu bagaimana nasib dari rakyat ini selanjutnya, karena berbagai macam cara sudah dicoba. Dan kemudian tuntutannya itu juga tuntutan yang memang kekinian yang disuarakan oleh semua rakyat Indonesia begitu, yaitu terutama yang nomor satu adalah turunkan harga pokok. Ini kan seperti tuntutan, kalau kita agak miris juga mendengarkan, ini seperti tuntutan di zaman Orde Lama loh Mas Hersu. Dan kemudian setelah terlalui Orde Baru, kemudian di Orde Reformasi sekarang ini ternyata kita masuk lagi ke seperti ke circle, seperti semacam circle masuk ke periode yang sama di mana rakyat kita harus menyerukan tuntutan untuk penurunan harga pokok tersebut, dan juga kemudian pemakzulan dari Pak Jokowi. Jadi ini sepertinya seruan-seruan seperti ini saya rasa ini pasti akan berbalas nih, akan meluas begitu ya, karena dari pantun berbalas pantun atau gayung bersambut gitu ya Mbak Agi ya. Iya, seperti gayung bersambut, saya rasa sih demikian kalau melihat postingan di berbagai media sosial begitu ya. Yang di daerah pun juga eskalasinya sudah mulai meningkat gitu. Ya, oke. Bagi kita pindah ke topik saya kira soal Israel dulu ya. Ini menarik ya karena dibandingkan dengan Jakarta ya. Kalau Israel ini menurut saya juga menarik. Mengapa kalau memang resmi pemerintah itu mestinya memang jalurnya Kementerian Luar Negeri. Jadi kalau yang dilakukan oleh Andi Wijayanto ini ya saya kira ini adalah pertemuan sebenarnya rahasia lah gitu ya, karena bukan delegasi formal gitu, tapi foto-fotonya ini juga dimunculkan di media tadi ya, Jewish Insider ya. Jadi menurut saya ya nggak mungkin kita bisa menduga bahwa itu memang utusan resmi dari pemerintah gitu, cuman sifatnya rahasia. Jadi bukan jalur Kementerian Luar Negeri, karena kalau jalur Kementerian Luar Negeri dan kemudian diendus oleh oleh negara-negara lain yang berseberangan dengan kita itu bisa dibocorkan. Tapi kalau dengan Israel ini kan bagaimanapun kan negara-negara Barat ini semua penyokong Israel gitu ya. Jadi mungkin kalau mereka tahu, mereka diam-diam saja. Walaupun sebenarnya saya mendengar banyak kabar sebenarnya pertemuan-pertemuan semacam itu banyak terjadi sebelumnya, karena Israel itu kan punya kedutaan besar di Singapura Mbak, dan juga Mossad itu intelijennya Israel itu punya pangkalan juga di Singapura. Beberapa operasi pembunuhan tokoh Palestina terjadi di Kuala Lumpur dan sebagainya itu dilakukan oleh agen-agen Mossad yang berpangkalan di Singapura. Dan intelijen kita dan juga beberapa orang kita yang itu banyak sekali bertemu dengan mereka, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Israel, itu ketemu di Singapura. Sesungguhnya seperti itu, karena kan Singapura dan Israel ini sebenarnya sama-sama proksi Amerika dengan posisi yang nyaris sama. Kalau Israel itu adalah Yahudi di tengah lautan Arab gitu, komunitas Arab. Kalau Singapura itu kan komunitas Cina di tengah lautan dikelilingi oleh negara-negara Melayu kan sebenarnya. Jadi
Jadi dan statusnya juga negara kecil tapi juga kaya gitu. Itu sama sebenarnya, mereka sama-sama proksi Amerika gitu. Jadi hubungan mereka itu memang sangat dekat itu antara Singapura dengan Israel itu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi memang Singapura sendiri sering disebut sebagai Israel kecil di tengah Asia, begitu ya. Jadi karena hubungan yang sangat dekat, hubungannya jauh lebih dekat dengan dengan negara-negara tetangganya, begitu. Yang bisa dibilang lebih percaya kepada Israel daripada kepada negara-negara jiran atau negara-negara tetangga. Karena kalau kita lihat banyak sekali kerjasama, begitu, yang nilainya jutaan dolar bahkan lebih miliaran dolar, begitu Mas Hersu, dalam pengembangan persenjataan itu dibiayai oleh kerjasama dengan Singapura, dan kemudian berbagai persenjataan gitu atau alutsista tersebut yang dihasilkan itu untuk pertama kalinya itu diberikan kepada Singapura sebagai pendana, begitu kan. Kalau kita riwayatnya seperti itu, dan itu sudah berlangsung sejak Singapura merdeka, begitu. Jadi terpisah dari Malaysia. Nah, kita kembali kepada ini yang terjadi saat ini. Kalau saya membaca ini Mas Hersu dari apa yang ditulis oleh Jewish Insider tersebut, ini mungkin hanya satu kalimat yang di awal saja, di tengah-tengah nih ya. Jadi ini mengatakan seperti ini: Jakarta and Jerusalem agreed to open reciprocal license offices focus on developing bilateral relation, bla bla, begitu ya. Dan kalau kita terjemahkan berarti Jakarta dan Yerusalem sepakat untuk membuka kantor penghubung timbal balik yang berfokus pada pembangunan hubungan bilateral dengan penekanan pada ekonomi, perdagangan, teknologi, inovasi, dan budaya. Selain itu, kantor tersebut akan diberi wewenang untuk menyediakan layanan konsuler. Nah, ini artinya walaupun belum berbentuk kedutaan besar atau apa itu, masih jauh ke sana ya, tapi artinya ini bibitnya ini sudah mulai akan disediakan, begitu Mas Hersu, yang artinya itu nanti untuk keperluan-keperluan perdagangan, terus kemudian untuk saling sedikit demi sedikit bertukar budaya dengan tanpa terasa, begitu kan, yang tentunya mungkin warga juga tidak akan bisa melihatnya dengan begitu jelas, begitu. Itu sepertinya mulai direncanakan kalau menurut Jewish Insider ini ya. Dan kemudian dia juga menulis tidak tertulis dalam MOU tersebut, namun dalam dokumen lain yang dilihat oleh Jewish Insider merupakan kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan menyusun mekanisme pemberian visa bisnis kepada WNI dan Israel melalui kantor perdagangan. Dan ini saya bacakan satu paragraf lagi. Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto yang memenangkan pemilu awal bulan ini telah lama mendukung normalisasi dengan Israel dan sebagai Menteri Pertahanan bertemu dengan penasihat keamanan nasional Israel saat itu, yaitu Eyal Hulata. Namun karena negosiasi berlangsung beberapa bulan sebelum pemilu, Widodo berencana menyelesaikan normalisasi penuh dengan Israel sebelum ia meninggalkan jabatannya. Ini klaim dari, sekali lagi ini klaim ya dari Jewish Insider, begitu. Dan ini menjadi ramai sekali Mas Hersu sejak kalau tidak salah ini tanggal 28 Februari. Jadi kalau seandainya sekarang 1 Maret maka 2 hari yang lalu. Dan ini menjadi ramai sekali di media nasional, juga dipercakapkan di berbagai forum, begitu Mas Hersu. Karena apakah ini benar, begitu. Tapi ketika muncul kemudian ada pembuktiannya, yaitu dengan adanya foto Andi Wijayanto dari Lemhanas, begitu, yang berfoto bersama beberapa pejabat Israel. Orang lalu menebak-nebak dan menerka-nerka, oh sepertinya ini memang seperti yang dikatakan, sepertinya ini memang mengungkap, media tersebut memang mengungkap sebuah rahasia yang memang sebelumnya direncanakan. Karena kalau kita lihat berdasarkan tanggal yang dirilis, gitu, foto tersebut take fotonya pada bulan September 2023. Kita tahu Andi Wijayanto ini kan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Lemhanas itu pada bulan Oktober 2023, yang artinya 1 bulan sebelum dia mundur akhirnya, karena memang kondisi antara 02 dan 03 Pak Jokowi yang akhirnya memang betul-betul terlihat, begitu ya. Kita tahu bulan Oktober di mana Gibran ini pada tanggal 16 Oktober itu kan ada keputusan, gitu ya, akhirnya Mas Hersu, soal keputusan untuk perubahan di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian pada tanggal 22 Oktober Gibran ini diumumkan oleh Pak Prabowo untuk dijadikan sebagai cawapresnya dan sebagainya. Dan akhirnya Andi Wijayanto ini memang melihat betul, dia saya lihat beberapa kali di dalam beberapa forum, begitu ya, dengan media, di beberapa podcast, dia menentang betul diambilnya Gibran. Dia mengatakan bahwa belum saatnya Gibran untuk naik menjadi cawapres, begitu. Dan ternyata ketika itu diambil, dia sepertinya memang betul-betul sudah tidak bisa bersama Pak Jokowi lagi, dan kemudian dia mengundurkan diri. Nah,
Nah, ini artinya kalau kita melihat ketika itu terjadi seperti kata Mas Hersu, itu ketika Andi Wijayanto masih sebagai Gubernur Lemhanas, begitu Mas Hersu. Jadi Masih jadi orangnya Pak Jokowi, gitu masih loh ya. menjadi orangnya Pak Jokowi dan sepertinya apa iya Andi Wijayanto ini melakukan pertemuan dengan para pejabat terkait dengan posisi yang cukup tinggi loh Mas Hersu di sana begitu ya. Ini tanpa sepengetahuan Pak Jokowi, tanpa sepengetahuan Kementerian Pertahanan lah taruhlah Pak Prabowo karena dikatakan tadi Pak Prabowo juga pernah melakukan pertemuan begitu ya. Nah, ini dikabarkan oleh media Jewish Insider tersebut, Andi bertemu dengan Ronen Levy yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel dan merupakan salah satu pemain kunci Israel dalam Perjanjian Abraham, yaitu bertemu di Yerusalem pada September 2023. Ini tentunya sepertinya dugaannya Pak Jokowi melihat ini juga karena dia melihat makin melemahnya beberapa negara di dunia Arab, yaitu yang makin membuka diri kepada Israel. Ya, tapi gini ya, bocoran ini gitu ya sebutnya ya, bocoran di Jewish Insider ini belum tentu ini sebuah bocoran loh. Itu memang kemungkinan juga bisa aja dibocorkan gitu ya. Dengan cara begitu itu semacam test the water gitu. Atau ini ada pesan. Jadi kalau menurut saya kita mesti terus ikuti perkembangan ini karena dengan dibocorkan tanda petik gitu ya, dibocorkan itu pasti ada sesuatu yang ini apakah kemudian untuk sekedar memberikan semacam test the water bagaimana reaksi dari Indonesia terutama kalau Israelnya sendiri nggak akan ada persoalan tapi di Indonesia kan karena apalagi Indonesia itu kan sangat keras dalam soal begini dan selalu mendukung Palestina gitu. Jadi kalau Anda menyebutkan kan kalau yang Ibu Retno Marsudi kan yang di Den Haag kemarin di pengadilan internasional itu kan baru bulan kemarin ya Mbak ya. Jadi ya baru saja. Jadi artinya kalau kita lihat dari sekuennya itu ya sebenarnya sikap yang terbaru dari pemerintahan Indonesia itu yang pada Ibu Retno Marsudi itu. Tetapi kan kita bisa melihat itu yang panggung depan kan selalu begitu ya. Itu ada panggung belakangnya ternyata bisa berubah. Jadi tidak selalu sejalan antara panggung depan dan panggung belakang tergantung dari mana kepentingannya itu. Gitulah kira-kira Mbak. Iya, betul sekali Mas Hersu. Ini kalau saya mengutip kepada Tempo ya Mas Hersu, dia menulis ini kronologisnya kalau ditelisik lagi lebih ke belakang, yaitu bahwa pada sesudahnya ya pada tanggal 13 November 2023 ini Jokowi kan sempat bertemu dengan Presiden Amerika Joe Biden gitu sebelum menghadiri APEC begitu ya pada tahun 2023 di San Francisco yaitu tanggal 11 sampai 17 November 2023. Nah, saat itu mereka sepakat untuk meningkatkan hubungan bilateral dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif begitu. Nah, ini sumber-sumber Jewish Insider mengatakan Indonesia saat itu memantau perkembangan normalisasi hubungan Israel dengan Arab Saudi yang kini terhambat karena Riyadh mensyaratkan gencatan senjata di Gaza. Ya, kita juga mendengar itu dan itu sangat ramai ya. Dan pembentukan negara Palestina sebelum negosiasi tersebut berlanjut. Nah, kemudian Indonesia juga berencana membuka kantor perdagangan di Ramallah pada waktu yang bersamaan. Jadi ini memang politik yang kadang-kadang kalau seandainya itu Mas Hersu terbungkus di dalam suatu kunjungan antar pemimpin negara, kita memang melihatnya mungkin yang dipublish itu hanya kerjasama perdagangan, peningkatan kerjasama kebudayaan dan sebagainya. Padahal di baliknya itu ada sesuatu kerjasama banyak Mbak, politik, bisnis dan sebagainya termasuk soal Freeport yang Anda ingat kemarin kan ketika Joe Biden itu kan diperpanjang lagi kan kontraknya dengan Freeport belum selesai udah diperpanjang lagi. Jadi sebenarnya ketika kunjungan ke luar negeri bertemu dengan delegasi lain termasuk dengan Israel segala macam itu betul-betul harus orang yang betul-betul tangguh dalam diplomasi. Itu nggak boleh lugu-lugu gitu. Kalau terlalu lugu ya bisa dikerjain itu oleh mereka kan begitu. Dan Israel ini kan negara yang terlatih dia untuk survive di tengah kepungan negara-negara Arab. Jadi ya akalnya pasti jauh lebih panjang gitu lah soal yang begitu-begitu. Soal tipu menipu dia pasti lebih jago lah kan begitu. Iya Mas Hersu. Jadi sepertinya kita menunggu lebih lanjut ya bagaimana kelanjutan ini dan Pak Andi juga mesti menjelaskan juga nanti saya kira sebentar lagi seperti dia membocorkan juga karena kalau dibuka gini kan dia mesti menjelaskan seperti dia membocorkan ketika dia bertemu Pak Jokowi dan kemudian ditantang lu nggak bakal menang deh lawan gue kan gitu kira-kira.
Apalagi belakangan Andi Wijayanto ini kan dari ayahnya Theo Safei dan juga Andi ini adalah Anaknya, apa ya kader anaknya, ya. ya, Anaknya Pak Theo, Pak. iya, Pak Theo kan ayahnya dari Andi Wijayanto begitu ya, dari bapak sampai ke anak ini kan sangat-sangat dekat dan sangat dekatlah dengan Ibu Mega dan juga sebagai kader senior dari PDIP begitu ya Mas Hersu. Apalagi yang kalau saya lihat dari pertemuan yang dia ceritakan dengan Ibu Mega itu adalah soal Pak Jokowi, klaim dari Andi Wijayanto mengatakan akan menurunkan suara PDIP dan ternyata sekarang memang betul begitu kan, suara PDIP kan memang turun betul dan itu ramai sekali Mas Hersu sekarang ini dipercakapkan bahwa itu memang terbukti begitu. Nah, saya rasa ya kita menunggu ya apa yang dikatakan oleh Andi. Tapi kalau dari Kementerian Luar Negeri sendiri itu mengatakan lewat juru bicara lalu Muhammad Iqbal itu mengatakan Kementerian Luar Negeri tidak mengetahui sama sekali mengenai pertemuan ini ya. Ini wajar lah Ya, kalau itu omongannya. juga tidak akan mengatakan itu Iya. gitu. Kalau iya betul, kalau tahu pasti dia juga ngomong nggak akan tahu, apalagi yang melakukan pertemuan bukan mereka kan gitu ya. Oke, bagi kita pindah ke Jakarta. Saya jujur aja malah nggak gitu ngeh kalau di Jakarta kemarin ada banjir karena memang saya tidak sedang di Jakarta gitu. Iya ya. Jadi Jakarta ini ramai betul Mas Hersu. Jadi kemarin itu kebetulan keluarga saya juga menjadi korbannya begitu ya, sampai di kantor itu sampai di kantor 3 jam gitu, 3 jam lebih malah karena memang kantornya di daerah Jakarta Timur begitu Mas Hersu. Jadi ini sampai dengan sore hari itu masih ada daerah yang tetap stay banjir dan kegiatan di situ sulit untuk apa ya, untuk dilewati begitu. Jadi kita harus melewati jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus seperti itu untuk mencari daerah perkampungan yang lebih tinggi. Nah, tidak hanya mobil, bahkan sepeda motor saja sulit sekali untuk lewat. Jadi ini kemarin memang Jakarta memang betul-betul banjir ini sudah mulai. Padahal sudah mulai bulan Maret begitu ya, tapi ternyata hujan masih deras. Jadi akibat dari hujan yang deras pada malam Kamis begitu. Jadi dari sejak malam hari ada hujan dan itu berlangsung sampai dengan pagi hari dan menyebabkan banjir tinggi. Jadi ada sekitar 34 ruas jalan besar ini Mas Hersu yang macet atau tergenang oleh atau ditutupi oleh banjir begitu. Dan ini yang ramai betul ya Mas Hersu, ini adalah pertanyaan kemanakah PSI begitu kan, warga mencari PSI karena biasanya kalau dalam keadaan banjir seperti ini yang sudah itu PSI yang paling ramai begitu, yang paling ribut. Jawab itu PSI sedang sibuk di KPU karena berkaitan dengan berusaha untuk meloloskan agar ambang batas 4%-nya tembus gitu. Jadi dia nggak fokus ngurusin banjir. Jadi. Ya, dugaan Mas Hersu itu sama dengan dugaan netizen. Mereka banyak sekali yang mengatakan demikian. Jadi mereka sedang rapat dengan Kaisang begitu untuk meloloskan suara PSI ke parlemen. Katanya demikian. Nah, ini beberapa jalan besar begitu Mas Hersu yang kebanjiran tersebut adalah antara lain, saya bacakan saja, ini ada Jalan Letjen Suprapto, ini di daerah Cempaka Baru ya. Ini masih masuk Jakarta Pusat. Jadi yang paling parah Jakarta Pusat beberapa, tapi paling parah itu terbanyak itu di daerah Jakarta Timur. Kemudian di daerah Cempaka Putih begitu, terus kemudian daerah ITC Cempaka Mas itu Mas Hersu itu parah. Jalan Rawamangun, Pisangan Timur, kemudian Jalan Yosudarso, Boulevard Raya dan Kelapa Gading Barat, Utara, Jakarta Utara yang udah masuk ke Jakarta Utara, Pegangsaan 2 dan sebagainya. Terus kemudian di Jalan Biru Laut, itu kalau Kelapa Gading sepertinya menyeluruh deh. Karena kemarin keluarga saya begitu mencari berbagai jalan alternatif untuk menerobos gitu, itu sulit sekali. Kemudian juga ada di Jalan Kramat Jaya, itu depan Islamic Center, ini di daerah Jakarta Utara Mas Hersu, di Jalan Raya Cilincing juga, dan kemudian juga di beberapa wilayah di Jakarta Pusat. Nah, ini kalau menurut BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Banjir Daerah, itu ada 34 ruas jalan setidaknya, begitu Mas Hersu, yang tidak bisa dilalui. Jadi bisa bayangkan, ini terjadi di pagi hari, di mana kendaraan itu semuanya brek gitu kan, masuk, dan kemudian berbagai jalan itu tidak bisa dilewati. Kita bisa lihat beberapa videonya nih Mas Hersu. Banjir sedalam 40 cm menggenangi Jalan Ahmad Yani, Kayu Putih, Jakarta Timur. Banjir merendam mulai dari turunan flyover Cempaka Putih hingga ke arah Jalan Pemuda Rawamangun sepanjang 300 meter. Selain itu, banjir juga merendam kawasan Jalan Pisangan Timur, tepatnya di depan Diklat Bea Cukai, Jakarta Timur. Akibat banjir, sejumlah sepeda motor mogok usai menerobos banjir. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan buruknya sistem drainase serta luapan Waduk Ria Rio dan Waduk Pisangan Timur.
Kondisi Jakarta setelah diguyur hujan subuh tadi guys, lumayan besar hujannya. Di sini bisa dilihat agak banjir jalannya guys. Di tempat yang lain bagaimana kondisinya? Info terkini di kawasan Kelapa Gading, banjiran, terendam banjir dari Arta Gading sampai ke Bundaran. Depan MOI, belakang MOI juga banjir. Ada pengendara motor berhati-hati karena banyak kendaraan yang terjebak dan mogok di jalan. Terima kasih. Ini kalau sebelah kiri dalam ya. Oh bahaya nih, ini bahaya nih. Ya Allah, udah pada mogok. Itu di depan mahal. Iya, itu udah rata tadi kalinya sama jalan. Saya udah ngira di Motor pada nekat banget ya. mau setor mulai macet. Ini yang bawa motor pada nekat, akhirnya mogok. Itu mobil mogok apa gimana? Ya ampun, ini orang bukannya dorong lewat pinggir ya? Kok lewat tengah dia Pak, minggir? Mobil mogok dia. Mogok kayaknya tuh. Iya Pak, kok di tengah Pak? Ini terabas terus apa nih Pak? Nggak tahu nih, terserah kira-kira bisa apa enggak. Mogok nggak tahu. Itu udah macet total. Nggak gerak ya. Ini resiko nggak nih? Cuci, mogok tuh, Mercy, lihat nih. Iya nih. Oh tinggi lu padahal itu. Dia ngambil kanan sih. Mercy loh. Udah rame lah. Iya. Kuda mah nggak mogok kuda ya. Ini bukan ke kiri. Ini di tikungan ini nih lumayan dalam loh. Ya Allah. Lama nggak mogok nih macam. Salah ban. Iya ya. Air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Zero runoff, nggak dikeluarin. Dengan cara apa? Bangun di situ sumur resapan. Sehingga air hujan yang jatuh ke atap itu tidak dialirkan lewat talang keluar, tapi alirkanlah ke lahan Anda sendiri. Maka kita tidak menyumbang air ke Banjir kurang lebih 50 cm di Jalan Raya Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ini bencong ada apa sih? Semua begini. Tapi ingat juga saya mau pada masuk nggak bisa. Nah itu, jadi pada ngantri pada masuk BBM di SPBU. Nah itu, angkotnya sampai situ udah mau gembul-gembul. Ini nggak ya? Apa namanya? Motor macet nih. Positif lu jangan lewat tempat gua pokoknya paint shop. Tapi lu nunggu aja di paint shop di KFC aja. Ini KFC nih. Banjir kurang lebih 50 cm di Jalan Raya Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Dahsyat ya Mas Hersu ya, kemacetan yang terjadi. Iya. Kan banyak mobil mogok, motor mogok begitu ya. Jadi wajar kalau kemudian ini PSI dicari-cari. Ini PSI kemana ya? Nah ini bukannya gubernurnya orang istana juga Mbak? Kan janjinya Pak Jokowi kalau Pak dia jadi presiden udah
akan beres itu. Dan sekarang bukan hanya dia jadi presiden, gubernurnya juga orang istana karena ini kan sekretarisnya Pak Jokowi kan ini yang jadi Pak Heru itu jabatannya di sana sekretaris presiden kan ya Pak? Iya, kepala sekretariat presiden. Kepala sekretariat presiden, oke. Ya, jadi dan dia juga melengkap itu kan gampang seperti tinggal ngomong sama Pak Jokowi, Pak tolong dong Pak, di janji Bapak dulu kalau Bapak jadi presiden banjir beres, ini kan saya yang kena dong kalau begini gitu. Terus tapi Pak Jokowi akan marahin, kan kamu yang saya enak aja udah saya kasih jabatan giveaway jadi gubernur kok kamu nggak bisa beresin kira-kira gitu ya dialognya. Iya, ini beberapa juga ada yang sarkas gitu ya, menyindir Pak Heru, begitu mengatakan mungkin Pak Heru lagi tidur Mas Hersu. Jadi dia ini kayak waktu bagi-bagi susu Car Free Day waktu itu ya. Iya, ketika bagi-bagi susu, bagi susunya padahal sudah jam 8, jam 9, kenapa alasannya dia lagi tidur, jadi tidak mengetahui peristiwa tersebut begitu ya. Nah, tapi memang ini nama Pak Heru jadi trending topik nomor 1 ya, dari sejak padahal peristiwanya sudah kemarin, tapi karena dampaknya itu demikian luas Mas Hersu, orang masih, saya lihat sih orang banyak yang trauma begitu ya, wah kok jadi seperti ini banjirnya, karena sudah lama tidak terjadi yang banjir dan kemudian sulit untuk banjirnya menetap gitu. Biasanya kan kalau di zaman Anies menurut para netizen itu memang ada maksimal waktu Mas Hersu, dan kalau seandainya melebihi maksimal waktu tersebut saya lupa 6 jam ataukah 8 jam gitu dari sejak genangan itu atau banjir itu terjadi, dan kemudian dalam jangka waktu tersebut itu sudah harus hilang, sudah harus bisa dilalui lagi. Kalau seandainya itu melebihi waktu yang disyaratkan, maka itu akan diselidiki apakah yang terjadi di daerah tersebut begitu. Karena kalau sebelumnya sebelum Anies begitu, itu memang tidak ada persyaratan yang seperti itu. Jadi banjir itu bisa sampai esoknya, bisa sampai 12 jam, 24 jam dan sebagainya. Itu jadi ini ada banjir syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Iya, betul. Seperti itu dulu kan, terus kemudian dilaporkan dan Anies dirujak juga kayak seperti itu. Misalnya ini sudah 5 jam ya, nanti tunggu, karena memang ada prosedur yang seperti itu Mas Hersu, dalam sekian jam itu sudah harus bisa dilalui lagi gitu. Karena diperkirakan akan surut lewat sumur-sumur, lewat sumur, lewat apa yang dibuat, sumur resapan, betul. Dan kemudian ini ya, kalau saya lihat sih Mas Hersu banyak sekali kekecewaan ya. Banyak sekali kekecewaan seperti, tapi yang menarik ini kalau saya lihat salah satunya Wasekjen Demokrat nih Mas Hersu, Johnson Sitindaun. Kenapa dia? Ya, dia sampai dibuatkan thread begitu, thread itu seperti kuliah Twitter begitu ya oleh suara.com, karena dia mencuit yaitu Wasekjen Demokrat, sebut Anies terbaik tangani banjir Jakarta. Harusnya Heru Budi tinggal lanjutkan saja. Ya memang betul, banyak warga mengatakan ini seharusnya dilanjutkan saja. Mereka kemudian merujuk kepada trotoar yang tadinya dibangun Anies, kemudian malah justru trotoar lebar begitu ya untuk pejalan kaki, dan kemudian juga bagian dari bagian untuk sepeda yang bike for work ya, itu yang kemudian juga dihilangkan, dan banyak yang kecewa, itu banyak sekali yang mention itu. Tapi ini sedikit saja saya tambahi. Jadi Wasekjen Demokrat Johnson Sitindaun ikut mengomentari banjir yang melanda sejumlah ruas di ibu kota. Ia memuji kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, jadi dimension nih Aniesnya, terkait penanganan banjir dibanding dengan PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Melalui akun X-nya, jadi Johnson itu memberikan testimoni tentang wilayah tempat tinggalnya di Jakarta. Menurutnya memang belum ada satupun gubernur yang mampu menuntaskan sepenuhnya masalah banjir di Jakarta. Namun, melihat dari daerah-daerah yang dulu sudah terbebas, kini kembali terendam banjir, ia pun mengingat perjuangan Anies. Kita harus fair mengatakan yang terbaik menangani sebuah wilayah agar tidak banjir lagi itu, apalagi dibandingkan dengan yang sekarang, di zaman Gubernur Anies Baswedan. Jadi harus fair mengatakan bahwa yang terbaik menangani sebuah wilayah agar tidak banjir itu adalah Gubernur Anies Baswedan. Ini saya rasa dia fair ya Mas Hersu, karena memang peristiwa yang ada di sebagian Jakarta Pusat dan Jakarta Timur ini setelah sekian lama begitu ya, baru ini kemudian terjadi lagi. Ya, tapi yang ada salahnya juga saya kira Johnson di situ. Ya, dia menyatakan tinggal melanjutkan saja.
tugasnya Bu Heru Budi bukan melanjutkan apa yang dilakukan Iya, oleh Anies. iya. Jawab itu menghentikan kan, disconnecting Betul. gitu terhadap Anies. Ini bro, salah lu bro ya, anunya. Ini sedikit ya, tambahin lagi nih. Ini kalau kepada PSI, ini orang kayaknya betul-betul mencari PSI ini, PSI seperti Didik Prayudi, Grace Natali, begitu ya. Ini pada kemana begitu? Woi PSI underscore ID Jakarta banjir nih, kalian biasanya ngebacot terus kalau Jakarta banjir, kenapa sekarang pada mingkem kayak setan gagu? Ini banyak sekali yang mengatakan bukan kayak setan gagu bang, memang setan gagu. Ini komentarnya sudah mungkin kita kemarahan ya Mas Hersu, kemarahan, kecewaan. Ini partainya anak muda loh, begitu. Tapi kok anak muda bertingkah seperti ini, begitu. Yes, oke. Luar biasa. Saya kira kalau saya no comment kalau soal PSI. Ya. Oke, ya. Bagi kita akhir perbincangan kita ketemu lagi ya esok hari Senin, dan jangan lupa ya tolong bantu Anda untuk tetap untuk apa? Nah ini karena nggak biasa ngomongnya, untuk apa, subscribe, like, dan kemudian memencet tombol notifikasinya. Karena memang sampai sekarang kita masih dapat keluhan, dan kita coba juga memang seperti itu, bahwa tidak mudah untuk mencari konten off the record sekarang ini ya, gitu ya. Iya, ini Mas Hersu, mungkin Mas Hersu juga membaca komen-komen dari teman yang tadi malam sampai dengan hari ini, mereka mengomentari beberapa yang ada di Eropa, di Amerika dan sebagainya, itu mereka lebih mudah. Yang ada di Arab juga mengatakan demikian teman-teman. Tapi kemudian yang ada di Malaysia itu agak kesulitan. Setidaknya ada 2 yang saya temui komentar seperti itu untuk mencari off the record ya. Dan apalagi yang ada di Indonesia, ada sebagian itu masih mudah, ada sebagian lagi yang memang sudah sulit. Jadi harus melalui beberapa tahapan, klik baru menemukan off the record yang terbaru begitu. Ya, memang itu ya. Kita tolong dibantu terus ya supaya lebih mudah dicarinya ya, Mbak Agi. Oke, kita pamit Mbak Agi ya. Saya Resbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.